Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu shalihat. Salatan wa salaman ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Wa ba'd. Subhanallah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap puji dan syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini masih memanggil hati-hati kita untuk menuju ke rumahnya dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tergolong di dalam hamba-hambanya yang istiqamah di dalam menjalankan segala perintah dan meninggalkan larangannya. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita persembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau, dan juga kepada para alim ulama, baik ulama yang dile maupun ulama yang dinau, dan juga kepada pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang semangat dalam mengamalkan sunnahnya ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata-kata ta'zim uluntuan kepada Abu Imam Syekh, kepada seluruh panitia pada remaja masjid, dan yang paling istimewa kepada hadirin wal hadirat yang berhadir di bak bengah yang mulianya. Mudah-mudahan katanya Bandung senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, insyaallah kami akan coba menguraikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan juga beberapa ulama hadis yang lain, yang bunyinya ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah 'allimni wa awjiz. Qala idza kunta ila salatika fasalli salatan muwaddi' wa la tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu wa ajma'il ya'sa amma fi aidin nas. Pada suatu hari ada seorang laki-laki bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, alimni wa ujiz. Wahai Rasulullah, berikan nasihat kepadaku, namun nasihat tersebut pendek saja, jangan panjang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, idza kunta ila salatika, jika kamu hendak melaksanakan salat, fasalli salatan muwaddi', maka laksanakan salat tersebut seakan-akan kamu akan berpisah dengan dunia ini. Wala tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu, dan janganlah kamu sekali-kali mengeluarkan kata-kata
yang bikin dirimu menyesal di kemudian hari. Wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas, maka kumpulkan segala keputusasaanmu terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan 3 pesan kepada kita. Pesan yang pertama, idza qumta ila salatika, jika kamu hendak melaksanakan salat, maka salatlah dalam keadaan seakan-akan kamu ingin berpisah dengan dunia ini. Ini sinyal bahwa besar perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita ketika melaksanakan salat itu harus khusyuk. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping kita meningkatkan kuantitas di dalam melaksanakan salat kita. Maksud kuantitas di sini adalah di samping kita melaksanakan salat 5 waktu, perlu juga kita iringi salat 5 waktu itu dengan salat-salat sunat, seperti salat sunat qabliyah, ba'diyah, dan juga salat duha, qiyamul lail, dan juga salat sunat yang lain. Kenapa? Bisa jadi nanti ketika ada salat 5 waktu yang kurang tepat, maka Allah Subhanahu wa taala besok akan menampal salat 5 waktu itu dengan salat-salat sunnah. Akan disempurnakan pahala salat 5 waktu itu dengan salat-salat sunnah. Dan kita juga harus meningkatkan kualitas di dalam pelaksanaan salat kita. Bagaimana kualitas tersebut? Dengan kita sempurnakan rukun-rukunnya dan juga kekhusyukan di dalam melaksanakan salat. Maka salah satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini, agar ketika dia melaksanakan salat, fasalli salatan muwaddiyah, maka salatlah kamu seakan-akan mau berpisah dengan dunia ini. Ini akan melahirkan rasa khusyuk di dalam melaksanakan salat. Imam Izzuddin Abdul Salam dalam kitab beliau Qawaid As-Sughra mengatakan bagaimana cara agar kita merasa khusyuk ketika melaksanakan salat. Beliau mengatakan, kita hayati, kita pahami dengan sebenar-benarnya setiap bacaan yang kita baca. Contohnya, di dalam salat ada doa-doa di sana. Ada doa iftitah. Ada kita baca surah Al-Fatihah dan juga diiringi dengan surah-surah yang lain. Di sana ada yang namanya doa ketika ruku. Agar kita bisa hadir khusyuk dalam salat, maka pahami semua makna dan arti daripada bacaan kita tersebut. Maka di sini sekiranya kita belum memahami apa arti dari bacaan yang kita baca itu, maka sangat sukar kita untuk menghadirkan khusyuk di dalam hati kita. Maka oleh karena itu kita perlu belajar lagi dan terus belajar agar kita paham apa isi yang kita baca daripada doa tersebut. Maka akan lahir rasa khusyuk di dalam hati kita. Maka kualitas salat kita pun akan semakin baik, dan sudah tentu jika kualitasnya baik pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti daripada kita melaksanakan salat itu ataupun tujuannya itu sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan munkar. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh telah sukses
orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka-mereka yang hadir rasa khusyuk di dalam melaksanakan salat. Artinya seseorang itu baru dianggap sukses, baru dianggap tujuan salatnya tercapai jika dia sudah khusyuk dalam salatnya. Jika salatnya sudah khusyuk, maka salatnya tersebut bisa mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan munkar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita lihat banyak orang melaksanakan salat, namun salatnya belum bisa mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan munkar. Kadang-kadang ketika kita lihat di masjid luar biasa semangatnya, ketika pulang ke rumah dengan keluarga dan istrinya, dia termasuk orang yang paling dibenci oleh mereka. Ketika seseorang ini pulang ke rumahnya, dia seakan-akan di rumahnya sedang masuk ke dalam hotel. Dia tidak pernah membantu keluarga dan istrinya ya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ada di rumah, pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Coba kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat baik dalam salatnya, dan juga beliau orang yang paling dicintai dan dikasihi oleh istri dan keluarganya. Ketika beliau pulang ke rumahnya, beliau sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan istrinya. Bahkan beliau juga pernah menyiapkan kopi kepada keluarganya. Ketika datangnya waktu salat, maka Rasulullah segera pergi ke masjid. Maka jika salat kita khusyuk, sudah tentu salat itu bisa mengubah hidup kita, bisa mengubah keadaan kita. Dari yang sebelumnya kurang baik akan mengubah kepada kondisi yang lebih baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat bagaimana khusyuknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu luar biasa. Dikatakan Abu Bakar itu, jika beliau menjadi imam, kalau suaranya besar, maka orang-orang yang ada di belakang itu seakan-akan mendengar tangisan beliau ketika membaca surah-surah di dalam salat. Umar bin Khattab, ketika beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, beliau itu tidak beranjak dari tempat salatnya waktu itu, sehingga beliau pingsan. Seakan-akan tidak ada terjadi apa-apa, saking khusyuknya beliau melaksanakan salat. Urwah bin Zubair, dikatakan dalam sebuah riwayat, itu pernah ya beliau terserang sebuah penyakit tumor, ya kayak bisul di kakinya. Akhirnya para dokter waktu itu mengatakan ini tidak ada obat, kecuali harus kita amputasi, harus kita potong kakinya. Waktu itu para dokter mengatakan, wahai Urwah bin Zubair, ini tidak ada jalan lain agar kamu tidak merasakan sakit kecuali dengan konsumsi minuman keras, minum minuman yang memabukkan. Ma'adallah, Urwah bin Zubair mengatakan, aku berlindung kepada Allah. Maka waktu itu beliau mengatakan, saya lebih memilih salat. Ini ada satu riwayat dikatakan beliau melaksanakan salat, lalu ketika beliau sedang salat, waktu itulah para dokter tadi memotong kaki beliau. Beliau tidak rasakan apa-apa, sehingga setelah selesai salat baru beliau pingsan. Artinya begitu khusyuknya para generasi awal, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in di dalam melaksanakan salat. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin agar salat kita berkualitas, maka tingkatkan kekhusyukan di dalam melaksanakan salat. Minimal ketika kita salat, kita tahu bahwa kita sedang salat. Itu paling minimal. Tapi katanya dengan tak sembahyang. Ketika kita terbayang perkara-perkara yang lain, langsung kita kembali bahwa saya sekarang
sedang melaksanakan salat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengajarkan kita sebuah doa agar kita khusyuk dalam melaksanakan salat. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Dan aku berlindung kepadamu daripada hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', daripada nafsu yang tidak pernah terpuaskan. Wa min du'ain la yusma', dan daripada doa-doa yang tidak pernah dikabulkan. Ya. Intinya Rasulullah mengajarkan kita doa agar khusyuk dalam salat. Besar perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya agar ketika kita melaksanakan salat harus kita hadirkan juga kekhusyukan dalam salat tersebut. Maka ketika laki-laki ini datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, alimni, wahai Rasulullah, ya, berikan nasihat kepadaku. Namun nasihat tersebut jangan terlalu panjang. Yang pertama sekali dinasihatkan oleh Rasulullah, idza kunta ila salatika fasalli salatan muwaddi. Jika kamu hendak melaksanakan salat, bayangkan, ya, seakan-akan sebentar lagi kamu akan meninggal dunia. Insyaallah akan hadir rasa khusyuk di dalam salat kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, wa idza tatakallam bi kalamin fala ta'tadiru minhu. Jangan sekali-kali engkau keluarkan kata-kata yang bikin kamu menyesal di kemudian hari. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kita agar mampu menjaga lisan. Lisan ini walaupun kecil, namun efek daripada lisan ini luar biasa. Bahkan orang Arab pernah mengatakan dalam sebuah syairnya, yusabul fata min asrati bilisanihi wa laysa yusabul mar'u min asrati rijli fa asratuhu bil qawli tuzhibu ra'sahu wa asratuhu bil rijli tabra'u ala mahlin. Kepala seseorang itu akan hilang disebabkan lisannya. Kepala seseorang itu akan hilang disebabkan lidahnya. Artinya apa? Jika kita berbicara tanpa memikirkan terlebih dahulu, itu bisa membawa kepada sebuah efek yang cukup berbahaya. Bahkan dikatakan di sini bisa menghilangkan kepala kita, bisa meragut nyawa kita disebabkan lisan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh hari telah berpesan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Barang siapa menyatakan dirinya itu beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, maka hendaklah dia mengatakan yang baik-baik saja. Kalau tidak mampu mengatakan yang baik-baik saja, awil yasmut, ataupun diam saja. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan mulut kita rongganya satu, sedangkan telinga ada dua rongga. Artinya apa? Kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang Islam yang paling baik itu adalah orang Islam yang mampu menyelamatkan saudaranya min lisanihi wa yadihi, yang mampu menyelamatkan saudaranya baik dengan lidahnya dan juga dengan tindakannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang terakhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada orang ini adalah wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Artinya, janganlah kamu terlalu bergantung diri pada orang lain.
Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan tawakal kepada kita. Kalau kita ingin memohon sesuatu, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain. Kalau dia berikan, kita terima. Kalau dia tidak berikan, ya sudah, enggak apa-apa. Tapi kalau kita terlalu mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain, jika orang itu tidak memberikan kepada kita, maka nanti ditakutkan akan keluar kata-kata yang tidak baik di mulut kita, akan menjadikan kita suudzon kepada orang tersebut. Maka bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seseorang jika bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada orang tersebut. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, sekiranya seseorang itu bertawakal dengan sebenar-benarnya kepada Allah, maka Allah akan menjadikan orang tersebut laksana burung. Di pagi hari dia terbang dalam keadaan perut kosong, kembali di sore harinya sudah kenyang. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan jamin segala keperluannya. Yang jadi masalah pada hari ini, kadang-kadang kita terlalu bergantung kepada orang lain. Kadang-kadang seorang anak yang ayahnya kaya, dia itu malas. Dia bergantung kepada ayahnya, seakan-akan harta yang dimiliki oleh ayahnya itu tidak akan pernah hilang. Padahal yang namanya harta itu seketika bisa hilang. Kita lihat seperti gempa bumi yang terjadi di Turki, hanya 7 menit saja. Ya, bukan harta benda saja yang hilang, bahkan nyawa melayang seketika bisa hilang. Maka dalam sebuah syair orang Arab mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ha anadha. Bukan seorang pemuda yang mengatakan inilah ayahku. Ayahku adalah seorang yang hebat. Ayahku adalah seorang yang kaya. Ayahku seorang ini, ayahku seorang itu. Itu bukan watak seorang pemuda. Tapi watak seorang pemuda yang hebat itu adalah dia mengatakan ha anadha. Inilah aku, ya. Artinya apa? Ketika kita senantiasa bersandar diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana kita akan lahir rasa bagaimana kita ingin berusaha, ingin mencari apa yang ada di dunia ini, sehingga kita selalu berdoa kepada Allah, sehingga kita tidak sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang kalau selalu bersandar kepada orang lain, dia lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kita senantiasa menyandarkan diri kita kepada Allah, maka di setiap aktivitas kita, pasti kita sebelum melaksanakan aktivitas tersebut, kita memohon kepada Allah duluan. Contohnya seorang peniaga, di malam hari dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar barangnya itu laris di siang harinya. Itulah ciri-ciri orang yang bertawakal. Bukan artinya bertawakal itu hanya duduk semata-mata, duduk mentang, hanya berkata bukan. Tawakal itu dia senantiasa meyakini bahawa yang memberikan rezekinya itu Allah. Setelah itu dia berusaha. Maka dulu ada seorang laki-laki, dia itu kira-kira dia parkir untanya di depan masjid. Lalu dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya lepas ikatannya, lalu saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun saya kunci, saya ikat unta tersebut, lalu saya bertawakal kepada Allah. Rasulullah mengatakan, kamu ikat dulu unta kamu, setelah itu baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kondisi kita hari ini. Ya, motor kita kunci dulu. Kunci gandanya harus ada, baru kita bertawakal. Jangan nanti setelah hilang baru kita bilang begini begitu. Ya, kita salahkan Allah bahkan. Ya. Jadi kita kunci dulu.
Setelah itu baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lepaskan begitu saja. Tidak kita kunci. Lalu orang mengatakan, "Komeh nak tawakal saja kau." Tidak seperti itu. Yang namanya tawakal itu kita berusaha, dan dalam usaha itu kita tidak melepaskan bahwa setiap yang ada di tangan kita hari ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, marilah sama-sama kita tingkatkan kekhusyukan di dalam melaksanakan salat agar salat kita berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita jaga lisan kita, jangan sampai gara-gara lisan ini kita bikin menyesal di kemudian hari. Kemudian senantiasa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa hidup. Jika kita berpegang ataupun bersandar kepada manusia, manusia itu pada satu hari pasti akan mati. Namun jika kita bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti tidak akan mensia-siakan apa yang kita inginkan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kurang tepat itu bisa jadi datang daripada diri saya sendiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.